Shalom, saudara pemirsa pendengar channel YouTube ini. Saya berharap saudara dalam suasana sukacita, penuh dengan damai sejahtera, dan dilimpahi berkat daripada Tuhan. Ayat renungan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan perlindungan bagi kita saat ini tertulis dalam Amsal 8 ayat 22. Beginilah firman Tuhan. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pekerjaan Tuhan itu sungguh amat luar biasa dalam kehidupan kita. Perbuatan tangannya sungguh amat baik dalam kehidupan kita. Bahkan saat kita berjalan, saat kita merasakan anugerah Tuhan, sukacita pasti melimpah dalam hidup kita. Namun ternyata segala kesulitan bahkan pergumulan mau menghambat rasa sukacita kita, sehingga pilihan kita untuk tetap jalan bersama Tuhan itu dalam keraguan-raguan. Kita bisa mungkin ragu bagaimana penyertaan Tuhan itu. Kita mungkin bisa ragu, tidak perlu saya membaca Alkitab ataupun merenungkan firman Tuhan. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada saat ini kita mau diteguhkan melalui firman-Nya, karena kita disadarkan bahwa segala sesuatu adalah berawal darinya. Dan karena Dialah yang menciptakan kita, bahkan dunia ini, dan Dia juga yang mengerjakan segalanya. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini itu baik di hadapannya. Namun dalam perjalanan kehidupan kita, seringkali sebagai manusia yang berdosa, kita merusak apa yang sudah diciptakan. Sungguh menjadi sebuah anugerah dalam kehidupan kita ketika kita melihat maha mulianya, maha besarnya pekerjaan Tuhan. Sehingga dalam kitab Amsal ini kita diajarkan untuk melihat bahwa pengetahuan, perbuatan, perkataan, jabatan, bahkan status sosial, itu semuanya harusnya sama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang berbeda. Bahkan dalam kitab hikmat ini mengatakan kecerdasan memang bukan semata-mata bisa diandalkan oleh umat manusia, karena Tuhanlah yang menciptakan segala pengetahuan dalam dunia ini. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan telah menciptakan semuanya, maka kita telah mengetahui takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Karena permulaan pengetahuan itulah mengajarkan kita untuk tetap berbahagia dalam memahami hikmat yang menurut Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu, hikmat orang-orang yang pandai itu sebetulnya karena keuntungannya bisa melebihi perak, bahkan lebih murni daripada emas. Karena firman-Nya dalam Amsal 3 ayat 13-14 dikatakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Sehingga setiap manusia haruslah memiliki hikmat. Karena ketika kita menggunakan hikmat daripada Tuhan, maka kita menyingkirkan hikmat duniawi yang berujung kepada dosa, bahkan kebencian. Bahkan kita tidak mau melihat apa yang terjadi itu atas dasar ciptaan Tuhan. Karena apa? Karena perbuatan Tuhan dalam dunia ini itu sudah ada sejak dahulu kala. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, takut akan Tuhan itu mengajarkan kita supaya kita menyadari bahwa hikmat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Dan kita menyadari, kita belajar dari Raja Salomo yang telah
melakukan segala keputusan atas dasar hikmat daripada Tuhan. Dia tidak meminta kekayaan, dia tidak meminta pengetahuan yang lebih, dia tidak meminta harta yang berlimpah-limpah, bahkan keturunan. Tuhan sudah tahu dalam hatinya. Tuhan memberikan hal yang terbaik untuk memutuskan agar bisa keadilan itu didapatkan oleh semua masyarakat. Kemudian yang kedua, Rasul Simon Petrus pun juga dapat kita mengerti sebagai sebuah kisah hikmat yang luar biasa. Kisah perjalanan Simon Petrus sebagai pribadi berhikmat tertulis dalam Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Dua kitab ini memberikan gambaran cukup lengkap bagaimana Tuhan Yesus mendidik Simon Petrus dalam suka maupun dalam duka, jatuh bangun, dan kegagalan demi kegagalannya menjadi murid Tuhan. Saudara dan saya adalah muridnya, dan kita diajarkan untuk tetap berhikmat dalam menjalani segala sesuatu. Oleh karena itu, citra Allah, gambaran Allah harus tersirat dalam hati dan pikiran kita. Dan Roh Allah itu yang mengajarkan kita untuk tidak memikirkan hal-hal yang di luar dari kehendak-Nya. Oleh karena itu, ketika kita berhikmat dalam Tuhan, maka sesungguhnya ini berkaitan dengan mengasihi dan dikasihi. Karena Tuhan mengasihi umat manusia, saya mengasihi saudara dan saudara mengasihi Tuhan dan sesama kita, maka yang harus kita tunjukkan adalah hikmat datang dari cinta kasih yang murni. Oleh karena itu saudara, kasih Allah itu tidak berkesudahan. Bagaimanapun perjalanan kehidupan kita yang dalam kebimbangan, kebingungan, bahkan melakukan banyak dosa, sesungguhnya sadarlah, bertobatlah, supaya kita memohon hikmat yang daripada Tuhan, agar dalam perjalanan hidup ini kita selalu disertai dan dilindungi, bahkan diberikan berkat yang melimpah-limpah. Dan kita semakin mensyukuri kasih Tuhan ada selama-lamanya, dan kita hidup dalam jalan kebenaran. Inilah yang menjadi kekuatan bagi kita untuk berjalan dalam hikmat Tuhan, karena Tuhan sudah memberikannya sejak dahulu kala, sekarang sampai selama-lamanya. Dan semua yang kita rasakan sampai pada saat ini itu adalah berkat yang melimpah. Jalanilah hidup saudara dalam cinta kasih Tuhan. Berhikmatlah dalam perkataan, perbuatan, dalam pekerjaan, bahkan dalam proses belajar kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang mengajarkan kami untuk berhikmat dalam melakukan segala hal. Berkati kami semua dan secara khusus umat-Mu Tuhan dalam melaksanakan pekerjaannya, dalam melaksanakan proses belajarnya, agar hikmat yang daripada-Mu itu mereka mengerti dan mereka jalan dalam jalan kebenaran. Dan kami juga memohon kekuatan daripada-Mu ya Tuhan, agar kiranya di masa-masa pandemi ini kami semakin dikuatkan dan kami mengakui keberdosaan kami, supaya kami selalu mohon hikmat yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Amin.